Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Allah atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau boleh bangunkan kami dari istirahat malam kami untuk bersama kembali membaca, merenungkan akan kebenaran firman. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mika, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, besar memberi putusan sehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbalik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama diperhadapkan dengan pandemi global yang tidak kunjung berakhir. COVID-19 yang sejak bulan Maret tahun 2020 lalu melanda Indonesia sampai di awal bulan September 2021 ini masih ada bersama-sama dengan kita. Dan di tengah banyaknya kasus kematian, kasus orang-orang yang terpapar, kita juga ditemukan atau kita juga diperlihatkan tentang wajah orang-orang yang masih mementingkan diri mereka sendiri. Kasus ini contohnya. Kita bisa melihat dan mengikuti bersama bahwa di awal COVID-19 atau pandemi ini melanda Indonesia, pemerintah mengadakan bantuan sosial bagi rakyatnya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Ia justru melakukan korupsi pada dana bansos. Dan baru beberapa hari yang lalu, akhirnya diputuskan dia divonis 20 tahun penjara. Adilkah? Mari kita jawab bersama. Ya, ada lagi Bapak Ibu, selain kasus yang meliputi pemerintah, ada juga kasus seperti kasus ini. Ya, lonjakan kasus yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang masuk pada gelombang baru, yaitu varian virus Delta yang melanda Indonesia. Begitu banyak membuat orang-orang akhirnya menjadi orang-orang yang panik buying, atau orang-orang yang panik dalam melakukan pembelian atau pembelanjaan. Baik itu masker, susu beruang, vitamin, hand sanitizer,
dan berbagai perlengkapan-perlengkapan yang dianggap mampu untuk mencegah kita atau manusia tertular oleh virus COVID-19. Kepanikan yang meliputi warga ini mengingatkan kita juga bahwa ada orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan orang banyak. Dua kasus ini adalah salah dua dari banyak kasus yang terjadi di bangsa ini, bahkan di dunia ini, sekitar dengan wabah atau pandemi COVID-19. Bahwa ada orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, mencari keuntungan diri mereka sendiri. Bahkan seperti dikatakan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, di ayatnya yang ketiga, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Orang-orang yang lebih mementingkan diri mereka sendiri, bahkan lupa caranya berbuat baik karena sudah begitu lama hidup dalam pementingan diri sendiri dan berlaku jahat. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang panik buying atau mereka yang menjaga protokol kesehatan dengan baik itu adalah orang-orang yang salah. Mereka yang beli masker, mereka yang beli vitamin. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itulah yang salah. Mereka tidak mengingat orang-orang yang juga membutuhkan, bahkan lebih membutuhkan dari kita. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama bahwa kemerosotan akhlak yang terjadi pada bangsa Israel saat itu bahkan terjadi juga bagi setiap kita di masa-masa pandemi saat ini. Dan kita mau diingatkan melalui Nabi Mika, sama seperti Nabi Mika mengingatkan bangsa Israel. Bahwa Nabi Mika menggambarkan tentang bagaimana kesesaraan ia sebagai orang yang saleh, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan ajarkan. Dan ketika dia berada di tengah orang-orang yang bobrok secara moral, orang-orang yang terus berbuat dosa, maka dia di ayat yang pertama berkata, celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpul buah-buahan musim kemarau. Ia mengatakan dalam kesedihannya bahwa dia celaka karena dia hidup di lingkungan orang-orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia dengan mati-matian mencari orang-orang yang takut akan Allah di dalam masyarakat. Tapi apa yang dia temukan? Tidak ada. Tidak ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan orang saleh sudah hilang dari negerinya. Seperti yang dikatakan atau diibaratkan sebagai kebun anggur yang telah habis masa panen anggurnya. Masyarakat Israel atau orang-orang Israel yang memberontak kepada Allah digambarkan oleh Nabi Mika akan mencemari kehidupan umat secara keseluruhan. Mereka tidak lagi mementingkan relasi dengan sesama, tetapi mementingkan diri mereka atau keuntungan mereka sendiri. Hal inilah yang merusak konsep diri dan juga konsep kita manusia dengan alam sekitar, dengan ciptaan lainnya. Dan ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang yang mementingkan atau mencari keuntungan mereka sendiri, bahkan tidak hanya mencelakakan orang-orang yang jauh dari mereka, tetapi ada orang-orang yang bahkan menusuk dari keluarga mereka sendiri, orang-orang terdekat mereka. Sudah sungguh sangat menyayangkan bahwa tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya, tidak ada lagi orang terdekat sekalipun yang mampu untuk kita percayai. Sungguh gambaran yang luar biasa mengerikan bagi bangsa Israel pada masa itu. Akan lebih mudah mungkin bagi Nabi Mika
untuk mengikuti keadaan orang-orang di sekitar mereka. Tetapi Nabi Mika memilih untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Mika sebagai umat Allah dan hamba yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak kemudian terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia dapat menjadikan kehidupan dia menjadi lebih baik dan tidak mengikuti standar hidup orang banyak. Dan inilah yang mau kita pelajari dan teladani dari Nabi Mika. Bahwa ketika orang-orang menciptakan standar kehidupan dan kita melihat itu sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah pelanggaran dari apa yang Tuhan inginkan, mari kita nyatakan kasih Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa kita benar-benar mau setia dan memilih hidup seperti Mika, yaitu tetap berpengharapan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Tidak terikut arus, tidak terikut pada mereka yang menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Mari dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus di dunia ini, apapun kondisi sekitar kita, apapun keadaan keluarga, orang-orang terdekat kita, mari jadi dampak bagi mereka. Lakukan perubahan. Jika memang mereka masih hidup menjauhi Tuhan, kita diingatkan untuk mengingatkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita yang jauh daripada Dia. Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat yang berdosa, mari bersama dekatkan diri, bukan justru menjauh daripadanya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur ya Allah atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang mengajarkan kami bahwa di tengah-tengah kebobrokan dunia, di tengah kebobrokan orang-orang di sekitar kami, bantu kami Tuhan untuk menyatakan cinta kasih dan ketetapan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bantu kami agar setiap hal yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kami mampu menerapkan yang baik dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan dan mengawali hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh menyertai dan menuntun kami selalu. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.